Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Naftalia Vera Pakpahan dengan NPM 1006060224011 dari program studi Matematika Unisba. Kali ini aku bakal jelasin mengenai analisis teknologi AI pada aplikasi Metos yang akan dipresentasikan pada perkuliahan ujian akhir semester mata kuliah pengenalan aplikasi matematika. Nah, di sini kita memiliki 4 agenda, yaitu pendahuluan, metode, analisis dan pembahasan, lalu ada kesimpulan. Kalian tahu gak sih apa itu AI? AI merupakan perkembangan teknologi kecerdasan buatan yang telah memberikan dampak yang signifikan dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang pendidikan. Salah satu aplikasinya adalah dalam pengembangan aplikasi berbasis matematika seperti Metos. Nah, aplikasi ini dirancang untuk membantu penggunanya menyelesaikan permasalahan matematika secara otomatis dan efisien. Proyek ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sih AI diterapkan dalam aplikasi Metos, tantangan yang dihadapi, serta manfaat apa yang diperoleh. Nah, Metos juga menggunakan teknologi berbasis Deep Learning dan algoritma NLP atau Natural Language Processing, yang dimana itu memproses soal matematika dalam berbagai format, termasuk teks dan gambar. Nah, aplikasi Metos ini juga baru diluncurkan pada tahun 2023 oleh Qiu dan Tianwei Yu. Nah, di sini itu untuk mempermudah perhitungan matematis dalam pendidikan, penelitian, atau kebutuhan profesional, dan lain-lain. Dan ini juga bisa dipakai oleh berbagai kalangan seperti pelajar, pendidik, guru, dosen, terus peneliti, dan yang lain-lainnya. Bahkan juga bisa untuk yang bekerja di bidang data dan sains ataupun di bidang audit, karena di sini bisa memproses data ataupun bergrafik. Nah, masalah yang akan diselesaikan proyek kali ini ialah orang yang susah memahami matematika yang sulit, kesulitan dalam menyelesaikan soal, lalu ada keterbatasan sumber belajar. Nah, jika kalian susah dalam pemahaman konsep matematika yang sulit, kalian bisa menggunakan aplikasi ini dan akan dibantu oleh AI. Dan juga, jika kalian memiliki keterbatasan sumber belajar, di aplikasi ini memiliki beberapa materi yang bisa kalian akses dan bisa kalian kerjakan. Tujuan proyek kali ini ialah 1. Mengevaluasi AI di dalam aplikasi Metos. Jadi, bagaimana sih cara kerja AI untuk menggunakan aplikasi Metos ini dalam pembelajaran matematika. Lalu 2. Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi AI pada aplikasi Metos ini. Jadi, kita bisa tahu apa itu kekurangan dan kelebihan AI. Jadi kita tidak tertuju pada soal-soalnya saja, akan tetapi pada AI ataupun aplikasinya. 3. Memberikan rekomendasi untuk pengembangan aplikasi berbasis AI yang lebih optimal. Jadi aku merekomendasikan ini kepada orang-orang untuk memanfaatkan AI dalam bidang pendidikan ataupun matematika. Lalu ada juga manfaat proyek. Manfaat proyek kali ini ialah meningkatkan kemampuan matematika. Jadi aku berharap untuk meningkatkan kemampuan matematika pelajar maupun yang lain-lainnya. Dan juga memahami solusi pengerjaan tata cara menyelesaikan soal matematika yang lebih rinci. Jadi siswa-siswa ataupun orang-orang bisa menyelesaikan soal matematika step by step, lalu mendapatkan akses pembelajaran matematika, dan juga mendapatkan materi-materi matematika yang bisa diakses oleh semua orang. Lalu ada metode. Pertama-tama kita bisa download aplikasi di Google Play Store atau App Store, atau kita juga bisa masuk website metos.com. Nah, kita juga bisa masuk ke aplikasinya dan tampilannya akan seperti ini. Lalu ada pun spesifikasi aplikasi Metos untuk PC atau perangkat komputer dengan prosesor CPU Intel Core i3 generasi kelima atau AMD Ryzen 3 1200 yang beram 4 GB, kapasitas penyimpanan atau harddisknya 500 MB RAM kosong untuk instalasi. Lalu ada sistem operasi atau UIs dengan Windows 8.1/10/11 dengan 32 bit atau 64 bit. Lalu ada Mac
OS di 10.13 atau Linux dengan resolusi layar 1366 kali 768 pixel dengan perangkat tambahan mouse dan keyboard. Lalu spesifikasi minimum handphone atau smartphone di sistem operasi Android di 8.0 dan iOS seri 12. Lalu prosesor CPU-nya dengan quad-core dengan kecepatan 1,8 GHz dengan RAM 2 GB dengan penyimpanan internal 200 MB RAM kosong untuk instalasi dengan resolusi layar 720 x 1280 pixel untuk HD dengan koneksi internet yang diperlukan untuk pembaruan atau fitur online seperti tutorial interaktif. Adapun fitur-fitur untuk Matos ini ada diajukan pertanyaan baru, itu kita bisa chatan dengan AI-nya. Lalu ada fitur-fitur seperti kalkulator grafik, papan tulis, PDF helper, AI tutor, dan yang lainnya. Lalu ada riwayat, itu dimana kita bisa lihat riwayat-riwayat pencarian kita. Lalu ada contoh, itu contoh soal, jadi kita bisa scroll contoh-contoh soal untuk pembelajaran matematika. Lalu di situ ada profile, ada home, ada kamera, dan juga ada untuk diamond, pro atau tidak. Lalu ada kalkulator grafik, di mana ada grafik dan kita bisa masukkan fungsinya, note, tabel, folder, dan image. Jadi kita bisa masukin fungsi grafik dan bisa juga dijadiin kalkulator. Nanti fungsi grafiknya akan keluar seperti gambar di kanan. Dan kita juga bisa menambahkan note, gambar, maupun file. Misalnya kita mau memasukkan soal-soalnya, kita bisa langsung upload aja di kolom file atau gambar. Lalu kita bisa disatukan dengan diagramnya. Lalu ada fitur papan tulis atau papan putih, di mana kita bisa nulis digital, misalnya seperti contoh 1+1 sama dengan, dan kita juga misal menuliskan simbol-simbol yang susah untuk dituliskan di keyboard, jadi kita bisa tulis di papan putih ini. Lalu ada fitur kamera, jika kalian males untuk mengetikkan soal-soalnya, kalian bisa langsung masuk fitur kamera dan akan langsung dicekrekin, dan kita bisa crop mau satu soal yang dikerjakan atau langsung sekaligus semuanya. Seperti contoh, aku langsung minta 3 soal dikerjakan. Terus bisa juga kita mengupload foto yang udah kita ada di galeri. Dengan cara kita tinggal klik galeri dan pilih foto soal yang mau dikerjakan, lalu masukkan promptnya seperti contoh, kerjakan soal-soal di bawah ini, lalu nanti jawabannya akan muncul. Lalu ada fitur-fitur lain seperti salin teks, ada juga video. Jadi kalau kalian klik video, kalian nanti bakal muncul video-video YouTube yang hampir membahas soal-soalnya. Jadi kalian bisa latihan soal di video-video YouTube tersebut. Terus ada juga salin latex, yaitu salin teks. Misalnya kalian mau membuat file dengan jawaban-jawaban itu, kalian tinggal salin teks dan di copy ke file yang udah kalian buat. Jadi Matos menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dalam pendidikan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Aplikasi ini mendorong siswa untuk lebih aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran. Dengan fitur-fitur interaktif, Matos berhasil menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis dan menarik. Lalu ada pun kekurangan dan kelebihan. Di kekurangan, keterbatasan materi, di mana aplikasi Matos ini memiliki keterbatasan materi. Jadi untuk materi matematika yang lebih signifikan itu aplikasi ini kurang memadai dikarenakan aplikasi masih baru. Lalu jika kita keseringan menggunakan Matos, mungkin ada ketergantungan teknologi. Lalu ada kurangnya interaksi fitur dan terbatasnya versi gratis. Lalu ada kelebihan, yaitu mode belajar yang fleksibel. Jadi kita bisa belajar dengan fleksibel dikarenakan aplikasi ini dapat dibuka di mana aja, kapan aja, dan bagaimana aja. Lalu ada pemecahan masalah langsung, di mana AI ini membantu kita memecahkan masalah secara step by step. Jadi kita mengerti cara-cara atau langkah-langkahnya. Lalu tersedia di berbagai platform. Seperti yang tadi aku bilang, ini tersedia di aplikasi Play Store, App Store, maupun website, dan mereka juga mempunyai servernya sendiri.
Kesimpulan, penggunaan AI dalam aplikasi Metos berpotensi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran matematika, namun perlu diimbangi dengan pengembangan kemampuan berpikir kritis siswa. Lalu ada beberapa saran, yaitu materi matematika diperbanyak untuk pembelajaran selanjutnya. Jadi materinya tidak itu-itu saja, lalu memberikan lebih banyak fitur gratis dan memperbaiki error yang ada, dikarenakan website dan servernya sering error. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.